Tidak hanya penghormatan di makam mereka, peringatan Hari Pahlawan juga digelar dengan upacara tabur bunga di Laut Teluk Lampung. Kegiatan ini dipusatkan di Kecamatan Panjang, Bandar Lampung pada Minggu siang. Upacara yang berjalan hikmat digelar sebagai upaya mengenang jasa dan perjuangan para pahlawan. Ratusan warga juga antusias mengikuti kegiatan ini. Sebagai penghormatan, juga dihadirkan beberapa veteran Perang Lampung. Anak-anak muda juga diajak meneladani perjuangan pahlawan dengan ikut mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya dengan berprestasi mengharumkan nama bangsa di bidangnya masing-masing. Menghayu kita dan kita memang mau untuk masih tetap berjuang. Walaupun kita tua, Mas, nggak pantang menyerah. Kita berjuang terus. Nah, dengan adanya Hari Pahlawan ini kita mengingat rekan-rekan kita yang mendahului kita. Pedih, Mas. Ya, tidak seindah apa yang dibayangkan oleh generasi muda. Tentunya kita tetap harus berangkat dari sejarah. Makanya kita tetap mengadakan upacara, kemudian di sekolah-sekolah, di kantor-kantor mengadakan upacara memperingati Hari Pahlawan. Kita tidak boleh melupakan jasa para pahlawan. Di era digital, kemajuan yang ada saat ini tentunya tetap kita harus memperingati dan mengingat pahlawan. Ya, untuk para generasi muda khususnya di Kota Bandar Lampung, mari kita selalu mengingat perjuangan para pahlawan yang sudah merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Kegiatan yang diinisiasi Pemkot Bandar Lampung ini akan jadi agenda tahunan setiap peringatan Hari Pahlawan 10 November. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Meski sebagian daerah di Lampung sudah ada hujan, namun sebagian besar daerah hingga hari Minggu kemarin masih dilanda kekeringan. Di antaranya di Desa Banyuwangi, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu, yang sudah selama 3 bulan belum ada hujan. Kekeringan dikeluhkan para petani yang kesulitan mengairi tanaman di kebun dan sawah mereka. Sebagian petani terpaksa mencari air hingga ke sungai di desa lain yang jaraknya jauh dari kebunnya. Air sungai disedot untuk ditampung, kemudian diangkut truk untuk dibawa ke kebunnya. Karena airnya sudah ada sumur bor sih, tapi nggak cukup, nggak mungkin. Nggak maksimal juga ya. Terus juga ini tuh lahan pertanian juga ya ini ya. Ya pertanian juga sekarang susah lah. Susah. Orang pertanian dia soalnya pada kering semua. Sawahnya kering. Sudah lama nggak hujan? Sudah hampir bulan-bulan lah. Sawahnya juga ini ya, tandus ya. Pengairan yang jelas orang-orang apalagi juga banyak yang gagal soalnya kurangan air kemarin kan kemarau. Intinya habis panen ini ya di samping itu walaupun itu kemarau saya tanam jagung karena dekat sama kali, jadi bisa loh ngambil air dari sungai gitu. Sudah berapa lama ya kekeringan ini? Ya setiap kali ada ini kemarau jadi kami selalu malawija setelah padi. Enggak, ini udah berapa lama dirasakan ini kekeringan yang sekarang ini? Sekarang ini agak lama, dari semenjak panen itu sekitar berkisar 3 bulanan lah. 3 bulanan ya. Jadi kendala kita di sini air, terus yang jelas kami menuntut ya irigasi sebenarnya sih Pak untuk pengairan. Para petani di desa ini mengandalkan air hujan untuk mengairi tanaman mereka, sebab di daerah ini belum dibangun saluran irigasi ataupun embung. Para petani mendesak Pemda Pringsewu setidaknya membantu membuatkan sumur bor jika belum memiliki anggaran membangun saluran irigasi. Hal tersebut supaya krisis air saat musim kemarau tidak terjadi lagi. Asep Saifullah melaporkan dari Pringsewu. Pembinaan atlet sejak dini jadi prioritas utama, seperti penjaringan atlet menembak jenjang SMP hingga SMA yang diikuti ratusan peserta. Mereka berantusias mengikuti seleksi di lapangan menembak Kecamatan Sukaramai, Bandar Lampung, Minggu siang. Total ada sebanyak 120 pelajar yang mengikuti seleksi sekaligus perlombaan menembak antar pelajar se-Lampung ini.
Para atlet muda terbaik akan dipersiapkan untuk mengikuti kejuaraan-kejuaraan menembak mewakili Lampung. Alhamdulillah kami dari SMK Negeri 1 Gunung Agung dapat mengikuti lomba menembak. Harapan kami kegiatan menembak ini dapat menjadi salah satu ekstrakurikuler di sekolah karena dapat melatih kedisiplinan dan kesabaran. Banyak nggak sih yang ikut dalam perlombaan ini? Banyak Pak, karena satu Lampung ikut lomba di sini. Dan yang mewakili Tubaba cuma dari sekolah kami. Kemudian banyak nggak sih yang peserta yang termotivasi dalam olahraga ini? Banyak. Luar biasa, cukup ramai, antusias. Saya lihat anak-anak SMA, SMK, dan SMP di wilayah Lampung ini. Kemudian ada nggak program ke depan? Insya Allah ke depannya kami akan menjadikan olahraga ini menjadi olahraga prestasi dengan cara kita jadikan olahraga ekstrakurikuler, dan kami sudah menyiapkan lapangan tembak bagi anak-anak kami. Antusiasnya bagaimana Pak untuk murid? Luar biasa, karena yang kita bawa ini 11, semuanya dari sekolah kami seleksi dari anak sekitar 45-an. Seleksi juga digelar untuk menyiapkan atlet menembak pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 2026 mendatang. Olahraga menembak juga diharapkan ikut mengharumkan nama Lampung. Karena itu satu rangkaian kegiatan sangat dalam rangka membina, mendidik generasi muda menyongsong masa depan. Kami dalam olahraga kita tahu bersama bahwa ada moto, di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi anak-anak kita ini kita harapkan di samping berprestasi dalam akademik juga berprestasi dalam olahraga khususnya menembak. Kegiatan yang digelar selama 2 hari tersebut diinisiasi Dinas Pendidikan dan Persatuan Menembak Indonesia atau Perbakin Lampung. Senjata yang dipakai para pelajar jenis senapan angin dan tetap didampingi para instruktur profesional. Mustaqim melaporkan dari Banak Lampung.